Investasi, yeah, it's time to grow your dough. Let's dive in deep, let's make our money flow. Dari yang dulu kita belajar soal uang, bukan cuma habis juga kita bisa simpan. Makin berlipat dengan modal yang kita tanam. Investasi saham bukan lagi mimpi kawanku. Market fluctuates tapi jangan khawatir. Diversifikasi strategi yang jadi kunci. Pahami risiko jangan terlalu takut. Raih peluang jadilah investor cerdas. Selamat datang kembali di channel kita Saham Otodidak. Kali ini saya akan coba bahas tentang panduan nyeleneh untuk para pemula yang haus sama keuntungan. Jangan sampai lu lebih tahu tentang saham daripada tentang sahabat-sahabat lu. Siapa sih yang butuh temen saat dia punya saham? Bayangin aja kalau lu lagi hangout sama temen-temen, terus mereka cerita tentang perjalanan seru, cerita tentang drama-drama di kantor mereka, tapi lu justru datang nih, tiba-tiba datang terus kasih tahu, wih, fakta-fakta terbaru tentang performa saham teknologi atau tren pasar global. Pasti obrolannya akan jadi lebih seru kan? Nah, inilah yang sebenarnya saya tekankan. Riset saham itu penting, tapi jangan sampai lu malah jadi robot yang hanya bisa bicara tentang angka dan grafik. Ingat, hubungan sosial itu juga penting, men. Ada cerita lucu tentang seorang investor yang sibuk menganalisis laporan keuangan sampai-sampai dia lupa sama ulang tahun istrinya. Saat hari spesial itu tiba, dia penuh semangat memberikan laporan tahunan perusahaan itu ke istrinya sebagai hadiah. Bisa ditebak nggak tuh? Malam itu dia tidur di sofa peluk laporan keuangan. Jadi, mari kita jadikan riset saham sebagai bagian dari hidup kita, bukan seluruh hidup kita. Nah, lu harus bisa nemuin keseimbangan antara menjadi investor yang cerdas dan tetap menjadi teman yang menyenangkan. Lagi pula, siapa sih yang mau kehilangan momen berharga di hidup karena terlalu fokus sama layar komputer? Dan kalau lu berpikir bahwa punya saham lebih baik daripada punya temen, coba lu bayangin situasi ini deh. Saham itu nggak akan bisa dengerin curhat lu kalau lu lagi stres, atau ketawa sama lawakan lu yang garing. Jadi inget, jangan sampai lu malah jadi lebih tahu tentang saham daripada tentang sahabat-sahabat lu. Temen yang baik itu bisa jadi pendukung terbaik di dalam perjalanan investasi lu. Jadi bayangin, ada seorang buka rekening investasi terus milih broker yang terkenal dengan layanan pelanggan yang memabukkan. Apakah mereka berakhir dengan saham yang memberikan keuntungan yang memabukkan juga? Terlalu banyak yang memabukkan. Tapi kalian ngerti nggak sih maksud gue ini? Coba gue kasih contoh deh. Si Jono, seorang pemula dalam dunia investasi, memutuskan untuk membuka rekening investasi dengan broker yang terkenal sama layanannya yang luar biasa ramah dan sopan. Setiap kali Jono ngubungin customer service tadi, dia disambut sama suara merdu dan sapaan yang membuatnya terasa kayak VIP gitu. Selamat datang Tuan Jono, apa yang bisa kami bantu hari ini? Wih. Tergoda sama layanan yang memabukkan ini, si Jono memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran. Kira-kira ada 3/4 hartanya dia tuh. Dia membayangkan masa depan cerah dengan keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi setelah beberapa bulan dia mulai menyadari bahwa layanan pelanggan yang memabukkan gak selalu sejalan sama performa saham yang memabukkan. Ternyata broker yang dia pakai tadi lebih jago untuk ngasih layanan pelanggan daripada kasih saran investasi yang solid. Saham-saham yang direkomendasiin justru ngalamin penurunan.
Nah, si Jono ini mulai ngerasain efek mabok beneran, bingung, nyesel, dan bangkrut. Suatu hari si Jono memutuskan untuk kontak tuh brokernya tadi untuk cari solusi. Terus dia dikonekin ke agen yang biasa ngelayanin dia kan, mbak-mbak cantik tadi, yang lembut tadi. Nah, mbak-mbak ini nenangin si Jono pakai suara lembutnya. Tuan, Mas Jono jangan khawatir. Pasar emang lagi fluktuatif nih, tapi lihat sisi positifnya aja. Kami selalu ada di sini untuk Anda. Udah bangkrut cuy. Mungkin si Jono mikir gini, wah terima kasih setidaknya gue udah dibikin istimewa, tapi dompet gue udah tipis nih. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil, customer service yang memabokkan tadi emang nyenengin, tapi ketika datang ke investasi, yang terpenting itu performa dan kredibilitas broker dalam mengelola keuangan Anda. Jangan sampai lu terhipnotis oleh rayuan layanan tanpa memastikan rekomendasi investasi yang berbobot. Lu harus bisa riset sendiri dan jangan sepenuhnya bergantung sama orang lain. Meskipun terdengar kayak malaikat penyelamat ya, tapi akhirnya lu harus waspada dan bijaksana dalam memilih partner investasi. Investasi jangka panjang itu ibarat menanam pohon. Lu perlu menunggu hasilnya berkembang, bukan cabut setiap hari buat dikasih pupuk. Bayangin aja gini, lu seorang petani yang baru aja nanam biji pohon mangga di belakang rumah. Setiap hari lu bangun pagi dengan penuh semangat menggali tanah untuk memastikan kalau biji atau benih tadi masih ada di sana. Lu kasih pupuk setiap hari, lu siram tapi kebanyakan airnya. Terus lu pegangin. Harapannya lu bisa ngerasain pertumbuhannya dalam hitungan jam. Tapi tetangga sebelah, Pak Budi, seorang petani yang lebih pengalaman ya. Dia ngelihat kelakuan lu itu sambil nyengir. Dia ngomong gini, "Nah, pohon itu butuh waktu, kasih dia ruang untuk bernapas dan tumbuh. Kalau lu terus pegangin, terus gangguin dia, mana bisa dia berkembang." Sama halnya dengan investasi jangka panjang. Banyak investor pemula itu terjebak dalam kebiasaan untuk periksa cabut. Invest mereka itu diperiksa, dicabut tiap hari, bayangin aja, tiap jam lah, supaya dia pikir bisa dapat hasil instan. Mereka bakalan panik setiap saat turun dikit, panik, buru-buru dijual tuh. Tiba-tiba naik langsung beli yang banyak. Nah, dari cerita tentang seorang tadi kita bisa lihat hal-hal yang menarik ya. Ada lagi nih cerita menarik tentang investor yang memulai investasinya dengan pendekatan yang sangat sabar. Dia menempatkan dananya pada saham-saham yang menurutnya punya potensi jangka panjang, dan kemudian dia nggak periksa lagi tuh setiap hari portfolionya. Dia lebih fokus sama pekerjaannya, hobinya, waktu bareng keluarga. Dia cuman periksa itu portfolionya itu cuman sekali dua kali lah, supaya berjalan sesuai sama rencana dia. Nah, setelah 10 tahun Andi ngelihat pohon investasinya tadi udah tumbuh besar dan menghasilkan buah yang melimpah. Sementara teman-temannya yang tadi masih sering panik, jual, beli dalam waktu hitungan jam. Investasi jangka panjang memang memerlukan kesabaran dan keyakinan. Seperti menanam pohon, kamu perlu memberikan waktu untuk berakar dan berkembang. Tentu aja kamu harus memberikan perhatian yang cukup, seperti menyiramnya. Tapi jangan sampai terlalu sering mencabut dan mengganggu pertumbuhannya. Dalam perjalanan investasi, ingat kalau kesabaran itu adalah kunci. Biarin aja uang lu kerja buat lu, yang nantinya pada akhirnya buah yang paling manis adalah buah yang tumbuh dengan
sabar dan penuh cinta. Menurut lu apakah lebih sulit memilih saham atau menentukan makan malam yang bisa diterima sama seluruh keluarga? Bayangin nih, misalnya Minggu sore hari semua anggota keluarga kumpul di rumah. Mulai dari kakek, nenek, orang tua, anak-anak lu, istri lu. Ini momen yang ditunggu-tunggu memang. Tapi ini juga jadi momen yang penuh tantangan ya. Dimana kalau dalam jamuan makan itu eh, beragam-ragam orang seleranya itu. Bokap lu pengennya steak, ibu lu pengennya salad, anak-anak lu ngerengek minta pizza, nenek lu pengennya makanan yang tradisional. Lu dihadapin sama tugas yang berat untuk menemukan satu menu yang bisa muasin semua orang. Stres, pastilah. eh Sekarang coba kita bandingin dengan memilih saham. Setiap saham memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang stabil, konservatif, kayak eh, yang di pengen nenek lu tadi makanannya. Ada yang beresiko tapi menarik, seperti pizza, seperti yang disuka sama anak-anak lu. Ada yang modern dan instagramable, itu seperti yang disukai sama istri lu. Tapi ada yang solid dan terpercaya seperti yang disuka sama ayah lu. Nah, itu semua butuh pertimbangan, preferensi, sama tujuan lu. Gimana caranya menyatukan selera makan untuk seluruh keluarga. Sekarang coba bayangin lu lagi duduk di depan layar komputer nih, nganalisis berbagai saham sambil eh, tersenyum. Terus lu ingat momen ketika keluarga lu berdebat soal makan malam. Lu sadar bahwa memilih saham juga perlu seni dan keseimbangan yang sama kayak nentuin makan malam tadi. Mungkin lu berpikir kalau aja investasi sederhana untuk eh, memesan pizza tambahan. Nah, ada cerita lagi tentang seorang investor bernama, sebut aja Lila lah, yang juga seorang ibu rumah tangga. Setiap minggu itu Lila itu harus merencanakan makan malam untuk keluarganya yang beragam selera ya. Dia sadar kalau kunci sukses itu adalah mendengarkan kebutuhan setiap anggota keluarga dan mencari kompromi yang tepat. Ketika Lila mulai berinvestasi, dia juga menerapkan prinsip yang sama, yaitu mendengarkan pasar, memahami tren, dan mencari keseimbangan antara resiko dan imbal hasil. Suatu hari Lila eh, datang atau hadir di acara reuni keluarganya, ditanya sama keluarganya, rahasia suksesan investasi lu apa? Sambil senyum ringan ya, dia bilang gini, ini sama kayak aku bikin makan malam untuk keluarga kita. Aku harus tahu siapa yang suka apa dan berusaha untuk menemukan keseimbangan yang sempurna supaya semua suka gitu. Jadi menurut kalian apakah lebih sulit memilih saham atau menentukan makan malam untuk keluarga? Keduanya memerlukan perencanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Namun strategi yang tepat dan pemahaman yang baik, lu bakal bisa berhasil untuk keduanya. Jadi investasi itu membuat keputusan sejak awal, seperti memilih menu yang tepat agar semua orang bahagia. Jadi buat teman-teman, jangan konyol lah. Semua itu harus dilakukan dengan kerangka emosional yang tepat. Jangan sampai nyeleneh lah melakukan hal-hal yang kita, seperti cerita-cerita tadi si Jono yang jadi petani. Mungkin segitu dulu ya, karena ini udah azan ya. Kita break dulu, nanti coba saya buat konten lagi untuk bikin cerita-cerita lucu biar teman-teman tangkep apa pesan dari belajar tentang saham di channel Saham Otodidak.
Jadi sekian dulu dari saya, terima kasih. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share ke teman-teman atau aktifin loncengnya buat update konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih.